tujuan awal kenapa kita berdirikan koperasi di sini ini seperti yang saya sampaikan tadi di depan, bahwa koperasi di sini ini sebagai pintu gerbang untuk kesejahteraan daripada masyarakat pemegang izin HKM. Jadi seperti visi misinya KPA di sini itu hutan lestari masyarakat sejahtera, ya otomatis petugasnya juga harus ikut sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalu Ahmad Bohori, Ketua Koperasi Jangkok Lestari Mandiri, pengelola kawasan wisata air terjun Limponan. Kami saat ini sedang berada di wilayah wisata air terjun Limponan bersama teman-teman pengelola. Tadi kami berangkat dari bawah sekitar setengah jam nyampe di atas. Kemudian di belakang saya air terjun Limponan ini tingginya 600 meter sampai ke bawah, tapi tempatnya masih belum direhab, masih alami. Airnya juga masih lumayan besar debitnya walaupun musim kemarau. Wilayah kerja Koperasi Jangkok Lestari Mandiri ini 25 hektar untuk pengelolaan wisata alam. Kemudian di dalamnya ada potensi-potensi AHBK, air terjun, kemudian ada wisata budaya, ada wisata religi, kemudian terakhir ada wisata edukasi. Demikian. Sejak kapan wisata ini dibuka secara resmi gitu? Kan tahu kita tuh wisata Limponan ini orang berkunjung ya biasa-biasa saja gitu tanpa dikenakan tarif. Terima kasih. Wisata Limponan ini kami buka 1 bulan yang lalu, tertanggal 1 Juli sampai kemarin sudah 1 bulan lebih. Di sini sudah terkelola di lahan parkir, kemudian ada tiket masuk ke Limponan. Tiket masuknya Rp3.000 per orang, kemudian dikenakan biaya parkirnya Rp2.000 per kendaraan, begitu. Kan kita melihat nih Pak, dari awal dari kita jalan itu kan jalannya itu kan menanjak. Nah itu apakah dari kelompok sendiri atau dari mana? Apakah tidak ada untuk kedepannya untuk fasilitas untuk jalan gitu supaya para wisata itu bisa menikmati dengan enak untuk menuju kemari? Nah, terima kasih. Untuk sementara ini jalan yang dari pertigaan Jembatan Scott ke sini panjangnya sekitar 3 kilo. Dan itu sebagiannya sudah dirabat oleh kelompok tani di sekitar itu menggunakan dana swadaya kelompok yang iuran setiap tahunnya. Itu diberikan dalam bentuk material seperti semen, kemudian tenaga mereka kerjakan sendiri. Tetapi di titik-titik rawannya, di tanjakan-tanjakan yang agak rawan. Sementara itu mungkin sisanya nanti kami juga akan berkontribusi kooperasi dengan kelompok kami dalam hal ini, karena kami yang mengelola di kawasan itu tidak menutup kemungkinan juga kami berharap kepada pemerintah terkait untuk memberikan bantuan akses jalan seperti rabat dan jenisnya.
Mudah-mudahan pemerintah kabupaten maupun provinsi bisa membantu fasilitas-fasilitas yang kami butuhkan di sini. Begitu. Untuk kuliner sendiri itu Pak, apakah ada rencana mau dibuat untuk seperti kuliner lokal atau kuliner khas gitu Pak? Oh ya, terima kasih. Untuk kuliner kami sudah ada rencana untuk membuat tempat makan dengan kuliner khas sini. Kemudian seperti tadi mungkin kuliner khas ini itu ebatan sama ares yang akan kami munculkan. Kemudian minumnya kami coba mungkin kedepannya kopi tuak manis. Kopi disiram dengan air tuak manis yang sudah dimasak gitu untuk ciri khasnya untuk kuliner. Nah ini kan Pak, sekarang ini kan lagi musim pandemi nih Pak, COVID. Pertanyaannya, apakah para pengunjung wisata itu mengikuti protokol atau bagaimana? Ya, terima kasih. Untuk pengunjung, sebagian juga ada yang menggunakan protokol kesehatan seperti masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan. Karena semua sudah kami siapkan di bawah untuk cuci tangannya juga sudah ada di tempat parkir. Tetapi kendalanya pengunjung juga kesadarannya juga masih kurang gitu untuk menggunakan protokol kesehatan. Untuk keamanan sendiri di sini itu gimana Pak? Misalnya kalau ada yang mau melakukan camp gitu. Untuk ngecampnya? Ya, untuk ngecamp atau untuk parkir, keamanan lah. Ya, syukur alhamdulillah untuk keamanan sementara ini selama ini tidak ada yang mengganggu lah artinya. Pengunjung yang datang juga merasa nyaman, untuk di parkiran juga terkendali dengan baik. Teman-teman kita yang mau camping, kami melarang untuk camping di areal wisata air terjun. Kami sudah siapkan di bawah untuk mereka camping. Gitu. Ini kan sudah sebulan Pak dibuka tempat wisata ini. Sedikit Pak, kira-kira pendapatannya itu sudah terhitung enggak? Sudah. Yang untuk 1 bulan ini karena yang ramai pengunjung lokal. Jadi pengunjung lokal di sini khususnya warga Desa Batu Mekar, kami tidak pungut biaya masuk, tiket, hanya parkir saja, gitu. Jadi agak tidak seperti wisata lain yang sudah jalan. Kami mendapat yang 1 bulan ini setelah direkap bendahara 930.000 Pak, 1 bulan ini sudah masuk ke koperasi. Itu dari parkir aja Pak ya? Dari tiket saja. Dari tiket saja. Karena yang parkir di sini kami tidak mengambil apapun. Jadi yang parkir dia langsung membagi berapa orang parkir, kami tidak mengambil. Oh, jadinya parkir itu untuk kembali ke yang parkir. Oh, yang parkir. Hanya kami mengambil uang tiket saja. Oh, tidak digabungkan secara langsung gitu Pak? Tidak. Oh, oke. Gitu aja dah Pak. Ya, untuk pesan-pesannya bagaimana Pak? Pesan-pesan kami, karena ini wisata baru, mohon dukungan dari semua pihak, baik dari pemerintah, terutama dalam hal ini Dinas LHK yang punya wilayah, kemudian dari daerah juga kabupaten, mohon dukungannya baik fasilitas, pendampingan, kemudian dari petugas keamanan juga kami mohon dukungannya. Dari masyarakat luas juga kami mohon menjaga kondisivitas kita yang sedang pandemi ini. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan mohon pengunjung juga menggunakan protokol kesehatan yang seperti saya gunakan saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kepala Desa Batu Mekar, Bapak Juminah SHI MGD. Bertanya Pak, terkait dengan Jaslim, jasa lingkungan yang ada di sekitaran
hutan atau di dalam kawasan itu apa aja Pak? Jadi mengenai jasa lingkungan yang ada di kawasan wisata air terjun Timponan, jadi sudah ada kesepakatan yang kami tanda tangani beserta pengurus, karena kawasan Timponan itu berada di HKM Hutan Kemasyarakatan yang dikelola oleh Gapoktan Alam Lestari. Nah, di sana desa berperan untuk membantu pembenahan lokasi dan sebagainya. Dan alhamdulillah kami kemarin sudah survei pada minggu ketiga daripada bulan September. Jadi bulan Juli. Jadi kita survei dengan Kasih Ekbang Kecamatan Lisar. Jadi kami nanti akan musrenbang, kami akan masukkan sebagai program. Ada wacana juga kami nanti untuk memberikan support beberapa titik nanti di musrenbang desa kami, nanti akan masukkan nanti sebagai bentuk support desa terhadap wisata yang ada di Desa Batu Mekar ini. Jadi insya Allah kami akan tata sedikit demi sedikit, setahap demi setahap sesuai dengan kemampuan yang ada. Nah, dan di sana sesuai dengan kesepakatan antara Gapoktan Alam Lestari dengan desa, jadi desa akan diberikan 5% dari hasil pengelolaan jasa lingkungan tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan mungkin nanti bagaimana caranya supaya desa juga ikut andil menanam saham di sana. Artinya desa mungkin akan mengadakan sejenis perlengkapan camping seperti tenda disewakan nanti jenisnya. Nah, itu wacana-wacana yang sudah digelondorkan oleh desa. Insya Allah kami optimis ini akan bisa berjalan dengan mulus karena melihat volume kunjungan daripada wisatawan domestik ini yang kesana itu cukup lumayan ya, tiap hari Minggu bahkan Sabtu mereka berangkat camping, malamnya bermalam di sana satu malam. Nah begitu. Jadi insya Allah tidak lama lagi kita akan, karena kemarin sudah ada hembusan dari Bapeda, jadi akan digelondorkan 1 miliar wacananya sebelum positif ini saya dapat informasi. Jadi mudah-mudahan ini menjadi impian yang menjadi suatu kenyataan. Dengan demikian akses menuju sana insya Allah akan dipermudah. Karena belum berapa titik ini akan bangun pos-pos nanti, gerdo pantonya, gerbang awalnya begitu. Akan ada pos peristirahatan pertama, pos peristirahatan kedua, pos peristirahatan ketiga, dan nanti keempat titik langsung di pintu gerbang welcome di air terjun Timponan begitu. Berarti setiap pos itu orang jalan kaki atau bagaimana maksudnya? Nah, itu dikhususkan untuk bisa pejalan kaki, bisa pakai roda 2. Jadi siapa tahu nanti karena ini jalurnya nanjak terus, kepanasan motornya bisa nanti di sana dia beristirahat sambil minum. Nah, nanti rencana kami nanti di setiap pos-pos itu ada yang jual ubi bakar, ubi rebus, samping menyuguhkan air tuak manis atau air nira yang manis itu. Berarti menguntungkan bagi masyarakat yang sekitar itu juga ya, untuk mengangkat ekonominya. Betul sekali, menguntungkan bagi masyarakat setempat. Masyarakat setempat ya, tidak menutup mungkin akan mendapatkan penghasilan dengan adanya air terjun Timponan itu, termasuk dari jasa lingkungan. Nah, jadi kalau bayangkan satu hari 50 orang berbelanja 5.000 aja sudah 250.000 yang diraup. Kalau 50 belum 100. Nah itu perannya paling sedikit 5.000 saja. Jadi insya Allah itu sudah lumayan pemasukan bagi warga kami. Karena hanya ubi rebus, ubi bakar, plus air tuak manis tersebut. Terkait dengan perencanaan ini Pak, kan sekarang ini lagi namanya pandemi kan COVID, jadinya banyak anggaran yang terpotong. Nah, bagaimana ini
pelaksananya kira-kira kapan gitu? Apakah tahun depan atau kita nggak tahu juga tahun depan ini kan namanya bencana COVID ini, kita nggak tahu apakah bisa dana lagi dipakai atau bagaimana gitu. Itu gimana desa mencikapinya? Kalau desa, jadi kalau toh juga pandemi ini belum berakhir sampai dengan 2021 ini, jadi nanti kami hanya mengandalkan nanti dari Bapeda. Karena Bapeda saya dapat sinyal-sinyal akan menggelontorkan anggaran untuk pembenahan di sana itu sekitar 1 miliar. Yang kedua juga kemarin dari Dinas Pariwisata kami sudah mengukur lokasi jalannya, akses jalannya. Kami kemarin sudah langsung memerintahkan staf ke sana bahwa kita akan dikasih sekitar 800 meter untuk ramatnya. Jadi memang tahun ini akan dikerjakan tahun 2020 karena pandemi mungkin digeser atau ditunda. Jadi kalau nanti bersinergi dari Bapeda, dari Dinas Pariwisata termasuk desa, insya Allah dalam waktu dekat tidak terlalu lama makan waktu, segera akan kita benahi lokasi-lokasi yang ada di sekitar air terjun Timbunan tersebut, termasuk di sana mungkin spot selfie-nya juga akan kita adakan. Nanti kita buat spot selfie, karena itu juga bagi masukan juga setiap anak naik dari sana tentunya akan bayar. Karena di sana view-nya ke kota itu luar biasa di samping barat itu. Jadi nembus semua daripada pandangan area sekitar kota Mataram dan Lombok Barat ini. Area Lombok Tengah, Lombok Barat dan kota Mataram itu tembus semua kalau kita pantau dari sana begitu. Jadi di sana bagus sekali ketika ada spot selfie-nya dan sebagainya, nanti kita akan tata habis-habisan supaya itu menjadi daya tarik yang sangat-sangat luar biasa. Karena kami juga gencar promosi di media, Facebook dan sebagainya, teman-teman di Gapoktan Alam Lestari. Oke, sudah ada penjelasannya. Untuk harapannya Bapak tentang wisata Imponan ini bagaimana? Jadi harapan desa, jadi mudah-mudahan semoga ini menjadi suatu kenyataan impian yang nanti bisa booming. Nah, satu-satunya nanti ikon wisata Desa Batamekar, Kecamatan Insar, yaitu air terjun Timponan. Nah, itu menjadi daya tarik wisata, di samping nanti ada sebagian nanti wisata air, rafting. Nah, jadi nanti kalau Lombok Rafting nanti bisa paketan caranya. Jadi paketan dari sini, habis dari air terjun Timponan bisa nanti langsung Harum Jeram. Nah, itu jadi insya Allah nanti akan banyak kita berkoordinasi kerjasama dengan Lombok Rafting, BUMDes, terus pengurus Gapoktan Alam Lestari. Jadi supaya bersinergi yang tiga itu insya Allah jalan. Kemungkinan besar juga nanti desa mensupport BUMDes untuk menyediakan sepeda dayung. Jadi yang ingin bersepeda langsung ke arah itu bisa nyewa nanti per jaman, berapa 1 jamnya. Itu jadi income pemasukan desa dan income pemasukan masyarakat nanti sebagai pemandu begitu. Sedikit lupa nih Pak Des, terkait tentang keamanan, kenyamanan itu bagaimana desa? Baik, jadi untuk keamanan dan kenyamanan nanti desa akan membentuk BKD, Badan Keamanan Desa. Nah, diambil dari masing-masing desa, termasuk Linmas itu juga nanti kita akan berdayakan nanti, ya. Jadi Linmas akan kita berdayakan di pos-pos pantauan supaya masyarakat, pengunjung yang berkunjung ke sana terjamin keamanan dan kenyamanannya. Jadi kita berdayakan nanti Linmas dan BKD ini kita lengkapi dengan pesawat HP itu nanti untuk memantau. Jadi sudah ada naik skiron dan sekali pantau. Untuk rescue-nya juga nanti kan ketika ada yang pingsan di jalan karena jauhnya gitu, sudah ada pemikiran desa untuk ke sana gitu. Kalau ada yang camping juga dari desa nanti siap, nanti desa ya akan dari setiap desa dari BKD nanti akan kita berdayakan di sana. Nah, kita lengkapi dengan
pesawat HD itu supaya bisa koordinasi, karena ingat kalau di sana sinyal agak lepas dan sebagainya kurang, jadi nanti kita pakai pesawat yang bisa kita pergunakan 24 jam gitu alat komunikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Resmiadi. Saya kebetulan sekarang ini ditunjuk sebagai Kepala Resort Jangkok BKPH Rinjani Barat. Di sini kita berada di lokasi wisata air terjun Timponan, yang mana masuk wilayah kerja daripada Gapoktan Alam Lestari yang mendapatkan izin UPHKM tertanggal 20 Agustus 2018. Proses dari pembentukan ini apakah lama atau bagaimana, Pak? Jadi kami jelaskan dalam hal ini, air terjun Timponan ini mulai dikunjungi sebelum ada izin HKM. Selanjutnya setelah izin HKM ini keluar, kami di sini mencoba kerjasama dengan Gapoktan supaya bisa membentuk koperasi. Jadi harapan kami dari KPH di sini dengan terbentuknya koperasi di sini si Gapoktan pemegang izin dia akan fokus untuk mengelola wilayah izin garapannya. Jadi terkait masalah pengembangan wisata air terjun Timponan ini dikelola sama koperasi Jangkok Lestari Mandiri. Jadi di sini dengan keluarnya izin tahun 2018 ini, Gapoktan di sini membentuk koperasi Jangkok Lestari untuk mengelola jasa wisata lingkungannya, sekaligus juga mengelola terkait masalah pemasaran yang akan dikelola daripada garapan masing-masing penggarap di sini. Untuk selanjutnya di sini koperasi sebagai pemasarnya. Bentuk antusias atau dukungan dari masyarakat atau dari desa itu bagaimana sih, Pak? Yang di sini apakah mereka merasakan senang atas dibuatnya tempat wisata ini? Karena kan dilihat dengan dibangunnya tempat wisata ini banyak orang yang datang berkunjung kan, jadinya jalannya itu kan ramai gitu, Pak. Apakah mereka tidak terganggu atau bagaimana tuh, Pak? Ya. Jadi dengan adanya pengelolaan atau pengembangan daripada jasa wisata air terjun Timponan di sini masyarakat merasa senang karena di sini mereka akan merasakan dampak daripada pengelolaan wisata itu sendiri. Jadi dengan adanya izin HKM yang diterbitkan ini, masyarakat antusias untuk mengembangkan wisata yang memang sudah ada dari sejak dulu. Cuman sejak tahun 2018 ini kita mencoba untuk mengembangkan lebih maju lagi. Jadi kita menggandeng stakeholder yang ada di sini nih. Salah satunya kami dari PKPH, saya sebagai kepala resort di sini memfasilitasi antara koperasi dengan Gapoktan gimana supaya bisa berkolaborasi yang harmonis. Jadi dalam hal ini koperasi yang kita dirikan di sini bertujuan untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada Gapoktan. Karena tujuan daripada pembentukan koperasi di sini koperasi di sini sebagai wadah untuk para anggota penggarap yang tergabung dalam Gapoktan Alam Lestari. Yang mana di sini luas izin daripada HKM yang diberikan di sini kurang lebih sekitar 830 hektar. Itu terdiri dari 14 subkelompok. Jadi di sini untuk pengelolaannya koperasi di sini yang akan mengembangkan jasa wisata lingkungan. Jadi di sana sudah kita buatkan semacam MOU atau kerjasama antara koperasi dengan Gapoktan pemegang izin. Nah selanjutnya koperasi di sini membangun kerjasama kemitraan dengan KPH, Dinas LHK dan Dinas Pariwisata, termasuk dengan desa setempat. Dan alhamdulillah di sini dari pihak desa juga di sini mendukung dengan adanya pengelolaan air terjun Timponan. Jadi desa juga mengharapkan gimana supaya kedepannya desa Batu Mekar ini bisa lebih maju. Karena di sini kebetulan desa Batu Mekar juga sudah ditunjuk sebagai desa wisata untuk Kabupaten Lombok Barat. Dari desa sendiri, apakah ada support langsung memberi bantuan seperti ada
semacam sarpas atau bagaimana gitu Pak? Nah, jadi untuk dari pihak desa sementara ini belum ada karena memang kemarin belum dialokasikan untuk pengembangan atau membantu sarpas yang memang diperlukan untuk pengembangan daripada pengelolaan jasa wisata air terjun di sini. Tapi kedepannya insya Allah dari pihak desa akan mengalokasikan dana desanya untuk bisa lebih menunjang kegiatan apa yang diperlukan di kegiatan pengelolaan wisata air terjun Timponan ini. Sedikit nih Pak, ini kan Bapak sendiri yang terjun membentuk koperasi ini dan mengelola tempat ini. Kita tidak mau doa atau bagaimana Pak? Namanya juga di sistem, namanya di pemerintahan kan adanya juga namanya mutasi. Nah itu bagaimana Pak kira-kira? Apakah bisa tetap seperti ini berlanjut atau bagaimana menurut Bapak itu? Ya, makasih. Jadi tujuan awal kenapa kita berdirikan koperasi di sini ini seperti yang saya sampaikan tadi di depan, bahwa koperasi di sini ini sebagai pintu gerbang untuk kesejahteraan daripada masyarakat pemegang izin HKM. Jadi dengan terbentuknya koperasi, kita di sini bisa ikut langsung terlibat di dalamnya. Nah, di sana karena kita sebagai pegawai di sini ini kita tidak menutup bahwa kita akan pindah atau kena mutasi di sini. Tapi sebagai anggota koperasi sendiri kita tidak akan bisa lepas di sana itu. Karena syarat daripada anggota koperasi di sini ini dia berdasarkan sukarela di sana itu. Jadi dengan masuknya kita sebagai anggota koperasi, kita secara langsung bisa terjun di dalamnya. Nah, karena tidak mungkin kita bisa masuk menjadi anggota Gapoktan. Karena anggota Gapoktan di sini punya lahan garapan. Tapi kalau koperasi di sini kita bisa masuk menjadi anggota koperasi di sana itu. Jadi seperti visi misinya KPH di sini itu hutan lestari masyarakat sejahtera, ya otomatis petugasnya juga harus ikut sejahtera. Ikut sejahtera melalui jadi anggota koperasi di sana itu. Nah, jadi itu harapan kami dari KPH atau saya sebagai kepala resort di sini ini, jadi mengharapkan di sini ini semua petugas yang ada di resort ini masuk menjadi anggota koperasi. Karena itu. Karena apa? Karena dengan terjunnya kita sebagai anggota koperasi, kita bisa lebih maksimal dalam memberdayakan potensi yang ada di sini ini untuk kemajuan dalam hal pengelolaan. Karena itu. Jadi koperasi di sini ini bukan hanya pengelolaan jasling aja yang kita akan sentuh, tetapi kita akan menyentuh juga terkait masalah pengelolaan hasil-hasil bukan kayu yang akan dikelola sama pemegang izin Gapoktan. Jadi nanti si pemegang izin atau Gapoktan di sini ini dia akan fokus dalam hal pemeliharaan, penanaman dan pemanenan. Selanjutnya untuk pemasaran nanti koperasi yang berperan di sana untuk mencari investor atau buyer-buyer di sana itu. Jadi pemasarannya itu nanti koperasi. Nah, jadi saya harapan ke depan di sini ini koperasi ini sebagai pintu gerbang menuju kesejahteraan bagi pemegang izin HKM yang ada di Batu Mekar di sini ini. Karena apa? Karena di sini ini harus ada yang jadi di depan. Nah, kebetulan sekarang yang kita jalin di sini ini KPH di sini mencoba mendatangkan investor, kita pertemukan dengan koperasi. Jadi apa yang bisa dikerjasamakan dengan koperasi, tentunya di sini koperasi bekerja sama lagi dengan Gapoktan, potensi-potensi apa yang bisa dikembangkan. Jadi di sini alhamdulillah kemarin di sini sudah ada kontrak kerja terkait masalah jual beli porang. Itu dari perusahaan Bali, PT Siligita dalam hal ini datang ke sini menjalin MOU kerjasama terkait jual beli porang. Nah, di sana itu. Nah, yang jadi di depan di sini koperasi. Jadi Gapoktan hanya menyiapkan bahan bakunya. Nah, terkait masalah harga pembelian nanti koperasi yang mengatur di dalamnya. Seperti itu.